nggak sih kita ngerasa, cuma bong kecil, nggak apa-apa lah. Tapi justru dari yang kecil-kecil itulah dosa bisa menumpuk tanpa terasa. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-14, Allah memperingatkan keras orang-orang curang yang kalau menerima ingin lebih, tapi saat memberi justru mengurangi. Bukan cuma soal timbangan di pasar, tapi juga tentang kejujuran dalam hidup kita sehari-hari. Sedikit demi sedikit kebohongan, alasan yang dibuat-buat, janji yang dilanggar, semua itu tercatat, sampai akhirnya hati kita tertutup oleh apa yang kita kerjakan. Jadi, masih mau bilang cuma bohong kecil? Hati-hati, karena yang kecil kalau dibiasakan bisa jadi sebukit dosa di hadapan Allah. Na'udzubillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Siang hari enaknya ngopi. Saking senengnya ngopi sampai dadah-dadah. Ketemu lagi di Cahaya Hati kali ini dari Masjid Nur Saadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Sama kita cintai sahabat saya, besti dunia akhirat. Amin. Dr. Kiai Haji David Khalik. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, bisa mendampingi para guru dalam syiar di Cahaya Hati. Bapak Ibu calon penghuni surga. Baru calon. Calon penghuni surga dan camat calon mati. Karena kalau kita pengen masuk surga, mati dulu. Ibu mau duluan? Barangkali Bapak, silahkan Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ngaji di siang hari ini untuk membasuh hati, menghilangkan segala beban-beban yang ada dalam diri, memperbaiki ibadah kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Cahaya Hati kali ini mengajak para guru mengkaji Al-Quran. Kali ini kita akan mengkaji Quran surah Al-Mutaffifin, surah ke-83 yang jumlahnya 36 ayat. Mudah-mudahan setiap dengung dan dentum ayat-ayat Al-Quran menjadi peringatan buat kita. Bapak Ibu, kenapa diberi nama Al-Mutaffifin? Artinya apa? Orang-orang curang. Curang apa? Banyak kecurangan. Mari kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wailul lil mutaffifin
alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Dua ayat dulu saya jelaskan, Bu. Orang-orang yang dikatakan curang, yang pertama langsung ke ayat 2, wail. Ibu kenal ada neraka namanya neraka wail? Neraka wail itu, wail dalam arti adalah lembah yang paling menakutkan. Maka ketika Allah bersumpah, wailul lil mutaffifin, yaitu orang-orang yang curang, yang mana alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, apabila Pak, dia ditimbang sama orang belanjaannya, dia diukur sama orang meterannya, tambahin, penuhin. Tetapi ibu sekalian, kadang-kadang sama orangnya kagak ditambahin, tangan bergerak sendiri nambahin. Itu bawang 2 kilo halal gara-gara 5 biji nambahin emak-emak tanpa kelihatan. Itu bawang 2 kilo jadi haram, Pak. Pak, makanya kalau ngasih uang buat istri belanja, jangan cuma duitnya doang. Bebep. Ya. Kalau belanja jangan suka macem-macem ya. Enggak, Pak, macem-macem gimana? Emang ketemu mantan? Bukan. Ini lebih haram dari ketemu mantan. Bu, ini lebih haram. Kenapa? Karena kita pembeli bisa jadi curang, apalagi penjual, ya. Tetapi ketika mau membeli pengennya dilebihin, ditambahin. Tapi yang kedua, yang ketiga, Bu, wa idza talu, Bu. Tetapi apabila mereka yang nimbang, Bu, mereka mintanya apa? Dikurangin. Mereka ngerjainnya kurang. Yusirun, Ibu. Jadi kenapa? Curang. Perkara ngurangin timbangan, ngurangin meteran, itu udah langganan. Di mana, Bu? Di pasar. Maka kalau ibu ke pasar, ta'udnya biar kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bu, tambah lagi doanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tunjukin ya Allah jalan yang benar ya Allah. Emang ada jalan yang salah di pasar? Ada. Kagak niat dibeli jadi beli. Katanya beli seragam. Seragamnya atu tambahnya 5. Maaf pengalaman pribadi. Iya, ketua majelis talim nyari seragam. Kata suaminya, mama kan seragam udah bayar. Tapi kenapa tekor? Itu kan seragam, Pak, tambahannya 5. Ya. Maka ancamannya kata Allah, ala yazunnu ulaika annahum mub'asun. Kata Allah di ayat keempatnya, emang kamu kira kamu nggak bakal dibangkitkan? Maksudnya apa? Orang-orang yang curang itu orang yang nggak percaya akan takdir nanti perhitungan. Bu, suka bohong kagak? Suka curang kagak? Kita nilep uang suami. Suami mah kagak ngapa-ngapa dicurangin, ustazah. Sama. Mana nyurangin suami? Ada duit gendut-gendut di kantong. Orangnya lagi sembahyang Jumat. Aman lah, kalau 2 lembar diambil yang merah-merah. Bapak apalagi orangnya nggak perhitungan. Tuh duit kagak pernah dihitung. Padahal Pak udah raib 2 lembar. Aman tuh, aman Mas Alik, aman. Dia coba lagi. Kemarin aman kagak komplain. Sekarang bukan 2 lembar, 5. Naudzubillahi min dzalik. Alumni Cahaya Hati nggak ada yang begitu. Bapak juga begitu. Pak belanja, nggak ada, belum gajian. Padahal kemarin ada obyekan. Emak-emak nggak boleh ngelihat duit ustazah. Jangan sembarangan. Emak-emak memang lebih tertarik duit daripada suaminya. Ampun dah. Maksudnya kalau suaminya berduit enak dipandang. Setuju? Kita banget. Kompak banget. Artinya apa ibu sekalian? Ingat hari kebangkitan.
kebangkitan. Ingat hari kebangkitan Pak, punya duit jujur sama istri. Giliran kagak punya duit aja baru udah kelihatan. Lagi nggak ada duit mah, lagi nggak ada duit. Ini mau diperes kayak gimana? Giliran punya duit pura-pura. Iya, lah kita mau bawel kayak gimana orang kagak ada ibu ya. Nah jadi banyak. Liyaumin azim, kata Allah, pada hari yang besar. Mana? Lebih besar daripada hari kita di dunia. Mana? Hari kiamat. Nanti kelihatan tuh orang-orang yang curang-curang jidatnya kelihatan. Di sini mah kagak kelihatan Pak, mana suami curang, mana bini curang. Lah kalau kelihatan lah malu kita ngaji. Alhamdulillah kagak kelihatan. Masya Allah, karena Allah sayang sama kita. Maka melalui surah Al-Mutaffifin kita belajar ya Allah. Di surahnya aja Allah kasih peringatan jangan jadi orang yang curang. Orang yang curang diviralkan oleh Allah ya. Mereka tuh Masya Allah luar biasa. Nabi lagi lewat di pasar Bu, ya Allah lihat ada gundukan gandum Bu ya. Diserok sama Nabi di dalam. Begitu dibuka di dalam, dipegang sama Nabi. Ya Allah, basah. Dibilang, Pak, kenapa yang basah ditutupin? Kalau kagak begini rugi. Nipu Pak. Nipu itu namanya. Jangan sampai. Kalau kita umat Nabi, jangan sampai. Dagang yang jujur, untung dikit halal dan thayyib. Pak, jadi suami yang jujur ya Pak. Kalau mau disayang istri ya. Punya duit tapi nggak jujur sama istri. Blangsak Pak. Ngerti belangsak? Ibu jujur sama suami ya Bu ya. Kalau istri jujur dicintai suami, ampe sebelum kita mati kagak bakalan dikubur. Amin. Terima kasih. Ya iyalah belum mati ya nggak bakal dikubur. Sana aja. Makasih banyak Ustazah. Bu. Pak. Jelas? Alhamdulillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, kesel nggak sama orang curang? Sebel nggak sama orang curang? Pernah dicurangin? Pernah nyurangin orang? Jujur banget ini mama. Sifat manusia, kadangkala ini sering dibahas nih. Kalau kita beli barang, kita nggak pengen beli barang kita itu dikurangin. Betul apa betul? Apalagi emak-emak kalau di pasar nih. Maaf banget ya Bu ya. Saya pernah ngeliat, aduh masa segitu 1,5 on. Nih tambahin, brok main masukin aja bawangnya. Pernah ada yang begitu pernah? Nggak ada? Nggak di sini, tempat lain di sono. Ya, tapi giliran kita jualan atau apa kadang-kala kita ngurang-ngurangin ya. Ini yang nggak baik dan ini adalah teguran. Nah, walaupun sedikit tapi kalau sedikit lama-lama akan bisa jadi bukit dan ini teguran yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin untuk jujur di dalam bermuamalah atau berdagang ya, berhubungan dengan yang lainnya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya siapa? Silakan angkat tangannya. Silakan. Iya. Baik, Ibu. Iya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dida Widaningsih dari Majlis Taklim Nurus Saadah. Ya, baik Ibu Dida. Ustazah, saya mau bertanya. Kalau kita kerja di lingkungan yang sudah biasa dengan kecurangan kecil, seperti manipulasi angka, gimana cara kita bersikap tanpa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya. Kalau kata Gen Z itu lingkungan kerja yang toksik. Toksik iya. Ya Bu? Iya. Bu? Pak, kenal ikan, kenal? Ikan laut. Ya, air laut asin tawar. Ikannya ikut asin kagak? Ikan asin itu asin digaremin sama yang bikin dia jadi asin. Jadi prinsip yang kita pegang adalah apabila kita berada di lingkungan yang toksik,
tidak mendukung, penuh kezaliman, penuh dengan kecurangan, tetaplah menjadi diri kita. Itu yang pertama. Apa yang sudah kita punya, kita pengaruhi orang lain dan lingkungan kita. Bukan kita yang terpengaruh, Ibu. Itu ciri-cirinya orang yang beriman. Karena kata Allah, innalladzina qalu rabbunallah. Allah selalu, Allah terus, Allah lagi, anytime, forever. Ada suami, oh saya istri dari suami saya. Enggak ada suami, oh maaf, meskipun suami saya enggak ngawasin, Allah mengawasin. Bapak nih juga enggak ada istri, jangan ngaku bujang. Laki-laki mah kalau di rumah bujangan ustazah, dalil dari mana? Iya, bujangan kelihatannya doang, bebannya banyak, satu aja enggak keurus. Punya istri satu sekarang modalnya mahal, Pak. Banyak suami pengen punya istri glowing tapi kagak dimodalin. Nah, ada duit banyak tapi istri enggak dibekali takwa. Walhasil mana? Wajahnya glowing, jalannya miring. Lanjut ya. Yang kedua, kalau memang pekerjaan itu kita butuhkan, bertahan selama belum dapat pekerjaan baru. Allah Maha tahu akan hal yang kita pilih. Jika tidak ada air, boleh bertayamum. Setelah ada air, jangan gunakan tayamum. Jika di perjalanan, boleh mengkosor. Setelah kembali ke kampung halaman, lepaskan status jamak dan qasar. Begitu pekerjaan. Yang ketiga, tegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau kita bawahan, bicara kepada atasan. Kalau atasan nggak percaya, sekarang zaman media sosial, foto, rekam. Menjadi bukti bahwa penegak kebenaran harus berjuang. Setelah itu Allah Maha tahu akan usaha kita. Lebih baik kita bertahan di tengah kemiskinan daripada moral kita hancur berantakan. Kenapa? Karena iman dan ketakwaan adalah bagian dari ujian, tantangannya besar. Karena itu tidak menjadi alasan lingkungan yang rusak kita jadi rusak. Jika demikian, di mana iman kita? Jika demikian, mau dibawa kemana hidup kita? Hanya sebatas pekerjaan atau kantor? Padahal faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Bawa amal soleh. Ini modal kita menghadap Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Bu. Sudah terjawab? Sudah ya. Ya, idealnya adalah kalau emang lingkungannya toksik tinggalin. Tapi kalau belum bisa katanya tadi ya bertahan dulu ya, sambil kita cari-cari peluang untuk cari tempat kerja yang lebih baik ya, insya Allah. Mudah-mudahan terus berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita tidak terjerumus ya. Tadi katanya menegakkan keadilan gitu ya Ustazah ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha menegakkan keadilan dan jujur di dalam apa yang kita kerjakan dan membawa rezeki yang kita bawa pulang ke rumah, rezeki yang halalan thayyiban. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.